ketika banyak negara ya sudah mulai membuka bordernya ya, terus udah ada harapan lah bagi kita ya, mau terbang ya, mau pulang gitu kan, atau liburan mungkin ternyata muncul Omikron ya, jadi nggak bisa. Tapi kita mau melihat bahwa di tengah-tengah segala situasi ada Tuhan di baliknya, gitu ya. Nah, di dalam Christmas in Crisis ini kita mau merenungkan, saya ambil bagian firman Tuhannya itu dari Stefanya ya. Ini bagian yang jarang dikotbahkan, tapi saya pikir baik ya. Stefanya pasal 3 ayat 14 sampai 20. Nah, teman-teman saya akan bacakan buat kita ya di dalam pasal 3 ayat 14 sampai 20. Stefanya ini adalah nabi yang melayani bersama-sama dengan Nabi Yeremia dan Yesaya begitu ya. Jadi pada saat menjelang bangsa Israel dan juga Yehuda itu akan dibuang ke dalam pembuangan ya. Stefanya mengatakan, jadi di dalam kitabnya itu pendek sekali ya, cuma 3 atau 4 pasal. Jadi dikatakan, bersorak-soraklah, hai putri Sion, bertempik soraklah, hai Israel. Bersukacitalah dan beria-rialah dengan segenap hati, hai putri Yerusalem. Tuhan telah menyingkirkan hukuman yang jatuh atasmu, telah menebas binasa musuhmu. Raja Israel, yakni Tuhan, ada di antaramu. Engkau tidak akan takut kepada malapetaka lagi. Pada hari itu akan dikatakan kepada Yerusalem, janganlah takut, hai Sion. Janganlah tanganmu menjadi lemah lesu. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membarui engkau dalam kasih. Bersorak karena engkau dengan sorak-sorai. Seperti pada hari pertemuan raya. Aku akan mengangkat malapetaka daripadamu, sehingga oleh karenanya engkau tidak lagi menanggung celah. Sesungguhnya pada waktu itu, aku akan bertindak terhadap segala penindasmu. Tetapi aku akan menyelamatkan yang pincang, mengumpulkan yang terpencar, dan akan membuat mereka yang mendapat malu menjadi kepujian dan kenamaan di seluruh bumi. Pada waktu itu, aku akan membawa kamu pulang, yakni pada waktu aku mengumpulkan kamu, sebab aku membuat kamu menjadi kenamaan dan kepujian di antara segala bangsa di bumi dengan memulihkan keadaanmu di depan mata mereka, firman Tuhan. Nah, teman-teman tadi Andre udah share bahwa kita nih sebenarnya sedang krisis ya. Karena baru udah mulai lebih tenang begitu ya, pandemiknya udah lebih relief gitu. Tiba-tiba ada varian yang baru ya, Omikron begitu. Ini mau bagaimana gitu. Bahkan dikatakan Omikron itu 3 atau 4 kali jumlah spike proteinnya itu 3-4 kali lebih banyak ya daripada Delta. Dan kita tahu bahwa protein itu ini kan yang membuat dia itu seperti punya mahkota ya. Jadi protein strain-nya itu, spike-nya itu adalah jalan masuk dari si virus itu ke dalam sel kita gitu. Jadi kalau dia 3-4 kali lebih banyak, maka chance dia untuk bisa masuk gitu ya, untuk kita tuh jadi kena begitu ya, infected, tentu jauh lebih tinggi gitu. Nah, ini kita melihat akhirnya banyak sekali saintis ya, ilmuwan di berbagai tempat juga jadi bertanya-tanya, jadi gimana ini begitu. Tapi walaupun banyak yang mengatakan tidak terlalu berbahaya katanya begitu ya. Jadi memang spread-nya itu cepat sekali, tetapi dari segi apakah lethal atau tidak, deadly atau tidak, itu katanya sih tidak seberbahaya Delta. Tapi ya kita nggak tahu ya, mudah-mudahan tidak begitu.
Cuma kalau kita lihat perkembangan berita terbaru ini, WHO itu udah memberikan satu warning sebetulnya ya, dan juga khususnya negara-negara Eropa ya, Jerman, UK malah udah banyak ya kasusnya ya, dan negara-negara yang lain di sana. Jadi itu udah dikasih warning duluan. Dan kalau kita lihat cepat sekali negara-negara lain pun kena. Singapura juga sudah sebetulnya ya, walaupun masih disebut preliminary begitu ya, case gitu. Di Indo juga udah ada. Nah, yang menarik ini adalah ada seorang profesor yang bernama Profesor Dame Sarah Gilbert. Nah, di dalam salah satu simposium akademis, simposium science begitu ya, dia menyampaikan materi gitu. Dan di dalam salah satu materinya ini dia mengatakan, wah, pandemik yang berikutnya, next pandemic itu could be more lethal than COVID. Dia mengatakan begitu. Wah, kita membayangkan ya, COVID yang sekarang ini aja ini udah menyusahkan sekali gitu, dan udah banyak merenggut korban begitu ya, bukan cuma korban jiwa tapi banyak lah. Dan kan sebetulnya salah satu isu yang mendunia saat ini itu bukan cuma kesehatan dalam arti fisik, tetapi juga mental health issue ya, oleh karena kehadiran COVID di tengah-tengah pandemik seperti ini. Lalu dikatakan pandemik berikutnya bisa lebih mematikan begitu ya. Wah, kita gimana ini membayangkannya? Saya waktu melihat ini juga, wah, ini kayaknya susah membayangkan yang lebih dahsyat gitu ya, lebih global begitu, lebih masif daripada ini. Ini gitu. Karena ya salah satunya adalah juga ya proses mutasinya itu iya begitu ya. Makin lama makin canggih begitu dalam tanda kutip begitu virusnya. Tapi juga ke stewardship-nya ya, maksudnya jiwa penata layanan, jiwa kebertanggungjawaban si manusianya ini terhadap alam begitu ya, menjaga begitu ya, mengelola begitu kan, itu tuh kelihatannya nggak merata begitu. Ada yang memang menjaga, tetapi ada juga yang mengeksploitasi begitu, betul-betul menghancurkan gitu. Banyak sekali yang sumber daya resources yang akhirnya tuh pelan-pelan makin habis begitu ya. Jadi kalau kita melihat bahkan sekarang aja orang tuh sudah sangat seperti dalam tanda kutip mengaku dosa dalam tanda kutip ya. Aduh, kami akan mengurangi makan daging katanya begitu ya. Jadi plant based kayak begitu. Terus misalnya kalau di dalam elemen-elemen investasi banyak yang mulai perusahaan-perusahaan yang bergeraknya bukan hanya mereka itu mementingkan kapital tapi juga mementingkan ekosistem gitu ya, sustainability dan lain sebagainya. Jadi berusaha menjaga bumi ini. Kenapa sih? Ya karena memang kita tuh sedang di tengah krisis begitu ya, krisis sekali gitu, semua-muanya begitu. Global warming di mana-mana gitu dan lain sebagainya ya. Terus kalau kita lihat juga isu-isu ya, kalau teman-teman melihat liputan dari CNN misalnya, apa yang terjadi misalnya di Amerika bencana alam dalam 1 tahun, bukan cuma di Amerika sih, sebenarnya di beberapa tempat juga, itu tuh kalau dulu misalnya 1 tahun terjadi 1 atau 2 kali. Kalau sekarang sebulan bisa terjadi sekali gitu. Bahkan ada yang sebulan bisa terjadi 2 kali dan itu parah sekali ya, bisa hurricane begitu, terus juga kebakaran yang luar biasa. Kalau dulu mungkin kebakaran tuh karena hutannya yang memang dibakar, jadi ada orang. Tapi kalau sekarang tuh karena heat gitu, karena memang ada panas begitu. Jadi dia ya terbakar dan luas gitu, masif gitu, menghancurkan. Nah, terus ketambahan lagi kan sampah ya teman-teman ya, sampah ada di mana-mana. Kita juga kan ngikut nih kontribusi ya, kita kalau makan gitu kan ya, paling nyaman kan makan itu kan kayak apa sih, nggak usah dicuci gitu ya, habis makan buang, habis makan buang begitu ya. Padahal habis makan buang itu tuh yang dibuang itu tuh biasanya plastik begitu, yang belum tentu ya bisa didaur ulang. Jadi lebih sulit lah begitu, dan itu menjadi sampah
yang menumpuk. Dan sebetulnya yang menanggung itu bumi sih gitu, dan juga anak-anak cucu kita ya, dan ya kita sebetulnya sih gitu. Nah, ini menjadi sesuatu yang sebetulnya luar biasa ya, luar biasa. Jadi udah banyak lah yang protes di sana sini, banyak yang protes di sana sini begitu. Jadi diusahakanlah zero carbon begitu kan. Masing-masing negara juga berjanji ya, ada yang tahun sekian zero carbon, ada yang tahun sekian karbonnya berapa, gitu ya. Ada yang nggak mau hadir, nggak mau janji gitu ya, boykot dia. Ya udah biarin aja, nggak apa-apa. Nah, jadi di sini kita melihat nih teman-teman. Jadi ternyata dunia ini di tempat di mana kita tinggal yang Tuhan lihat baik adanya begitu ya, waktu pertama kali diciptakan begitu kan, itu tuh krisis ya, sangat krisis gitu. Nah, di tengah situasi seperti itu juga masih ada terorisme ya, isu-isu pelanggaran HAM ya kan, yang tadi saya sebutkan, isu kesehatan mental ya. By the way, statistiknya naik terus ya setiap tahun, termasuk di Singapura begitu. Apalagi dalam situasi seperti ini di seluruh dunia juga, dan ini sesuatu yang gimana ya? Ini nggak bisa kita tutupi. Ini memang kebutuhan gitu loh. Kita itu affected gitu ya, kena begitu, dan kita sangat membutuhkan pelayanan-pelayanan yang sifatnya itu wellness sebetulnya ya, yang memulihkan jiwa kita ya, menenangkan begitu kan, yang menyegarkan, yang memberikan istirahat, yang menguatkan gitu ya, yang memulihkan. Belum lagi problem perceraian rumah tangga dan lain sebagainya. Jadi ini benar-benar isu yang di mana-mana. Nah, buat saya yang ironisnya di tengah-tengah semua ini, kita nih anak Tuhan ya di gereja nyanyinya Joy to the World gitu. Ya, kalau buat orang belum percaya dan mereka sedang menggumulkan semua hal ini, mereka akan bertanya, "What?" gitu ya. Joy to the world gitu kan. Nah, tadi baru kita nyanyi itu ya, Joy to the world, dan buat kita ya, kita mengimani memang ini joy. Tapi gimana ya, kita tuh lagi di tengah-tengah situasi yang seperti ini gitu loh. Di mana ya letak joy-nya gitu? Di mana ya letak kita bisa mengatakan juga kepada teman-teman kita yang belum percaya, yang mungkin juga belum melihat dengan mata iman, bahwa this is joy gitu ya. Ini juga sukacita. Nah, ini yang kita mau coba lihat ya. Nah, teman-teman, tadi saya singgung di depan bahwa Sefanya yang tadi kita baca itu sedang berada di dalam satu pelayanan di mana Yerusalem juga sedang berada di dalam masa krisis. Jadi sedang putus asa semuanya, sedang krisis begitu ya. Dan Sefanya itu melayani di kerajaan selatan. Jadi Yehuda di bawah begitu ya. Sementara itu Yeremia itu di kerajaan utara. Jadi kalau kita membaca kitab Yeremia ya, itu kitab yang indah sekali, dan juga kitab Ratapan. Jadi bersama-sama Yeremia sama Ratapan ya, kita akan melihatlah betapa dia adalah nabi yang penuh dengan air mata ya, nabi yang menangisi bangsanya. Nah, Zefanya ini nih sebetulnya melayani ya, menyampaikan suara teguran Tuhan itu terhadap dua raja Yehuda. Ya, ini spesifik dua raja yaitu Manasye dan Amon. Teman-teman mungkin masih ingat ya, Manasye siapa, Amon siapa begitu. Jangan cari di apa itu namanya kontak listnya kita di WA yang nggak ada, mudah-mudahan nggak ada yang namanya Manasye ya. Orang tua biasanya nggak mau ngasih nama anaknya Manasye gitu, karena Manasye ini nih terkenal jahat banget begitu. Jadi kalau nih semua raja ya di Yehuda begitu ya, dan di Israel misalnya kita kumpulin begitu kan, siapa nih raja yang jahat, kan kalau ada raja yang baik kita tahu lah ya, Daud misalnya kan, Saul ya, Saul ada jeleknya dikit lah, tapi kan juga dia ada baiknya ya, Saul gitu kan ya, Hizkia misalnya ya, Yosia, raja-raja yang takut akan Tuhan lah begitu. Tapi juga ada raja-raja yang jahatnya minta ampun. Nah, kalau semua raja yang jahat dikumpulin, Manasye tuh masih jauh lebih jahat daripada itu. Ya, papanya padahal sangat baik. Papanya Hizkia namanya. Jadi Manasye tuh luar biasa. Dia itu bahkan ya, dia bisa bawa bayi-bayi, ya bahkan bayinya sendiri itu tuh ke satu tempat yang namanya Ben Hinnom. Ben Hinnom tuh kayak lembah gitu teman-teman, lembah. Kalau kita lembah ya bagus ya, ada airnya, ada sungainya kan gitu ya.
kita buat trekking gitu. Kalau si Manasye kagak, ditaruh di lembah buat apa? Buat ngebakar gitu. Jadi itu lembah itu isinya tuh kayak bara api, kayu bakar, apa semua. Dan bayi-bayi yang hidup-hidup dilemparkan ke situ untuk jadi korban, dibakar, supaya dewa-dewa itu memberkati mereka. Bayangkan teman-teman, itu dilakukan oleh Raja Yehuda. Ya, betapa bejatnya itu. Luar biasa itu, benar-benar. Jadi menjadi nabi dibawa ke pemimpinan raja yang kayak begitu, wah itu benar-benar udah siap mati dah begitu ya. Itu benar-benar ini. Mereka tuh nggak ada takut sama Tuhan sama sekali begitu loh. Nah, jadi tapi si Zefanya ini betul-betul dia taat sama Tuhan ya. Dia meneriakkan suara Tuhan, begitu kan? Tuhan bilang bertobat kamu. Sebab kalau tidak kamu akan dibuang. Kalau Yeremia itu di dalam kitabnya berkali-kali itu diulang. Bahkan bukan cuma diulang tapi dideskripsikan tuh bagaimana mereka akan dibuang ke Babel tuh ada deskripsinya. Itu ngeri gitu sebenarnya. Ya, tapi namanya orang udah buta ya dan tuli oleh dosa, mereka nggak mau dengerin gitu, nggak mau ya. Jadi mereka mengikuti aja. Nah, Sefanya di tengah-tengah suara Tuhan ya yang dia sampaikan itu, karena dia tekun dan setia, Tuhan memberkati. Nah, di sini ada buah yang bisa dicicipi, yaitu ada cikal bakal terjadinya reformasi Yehuda yang dilakukan oleh Raja Yosia. Nah, tadi saya ada sebut nama Raja Yosia. Nah, Raja Yosia ini dia masih sangat muda waktu dia menjadi raja, tapi karena para pejabat-pejabat yang ada di sekeliling Raja Yosia itu juga adalah orang yang takut akan Tuhan karena mereka mendengarkan yaitu suara pelayanannya Nabi Zefanya itu. Nah, mereka akhirnya memerintahkan ada satu pembaruan yang besar. Nah, di zaman itulah, di zaman kepemimpinan Raja Yosia, kitab Taurat itu ditemukan kembali dan diberlakukan ya hukum-hukum Tuhan itu. Begitu. Nah, teman-teman, kita mau lihat waktu di zaman Zefanya itu seberapa parah sih, seberapa parah krisisnya ya. Karena kan setelah lewat tuh Manasye, Amon, baru akhirnya ada pemulihan ya Yosia. Tetapi waktu Zefanya melayani di zamannya Manasye dan Amon, wah itu luar biasa. Dikatakan penyembahan berhala ya itu dilakukan secara terstruktur. Jadi bukannya apa? Oh, satu dua orang yang menyembah berhala begitu ya. Ya, ini orang-orang yang tidak taat atau orang-orang yang tidak takut akan Tuhan, mereka menyembah begitu ya. Enggak. Tetapi dikatakan ada imamnya ya. Jadi berarti ini udah ada struktur ibadahnya. Sudah ada pengaturannya dan mereka mencari petunjuk dewa, ini udah hal yang biasa ya. Kalau orang-orang kan biasa kan kita cari tanya orang pinter ya gitu. Nah, biasanya kalau tanya orang pinter tuh agak malu-malu gitu kan. Hari baik begitu ya. Anak saya mau kawin nih gitu ya. Kapan nih tanggalnya gitu. Jangan Jumat Kliwon dong, nggak cocok gitu ya. Yang lain gitu. Nah, biasanya tuh agak malu-malu nanyanya gitu. Nah, tapi kalau ini si bangsa Israel, kerajaan Yehuda khususnya, mereka udah nggak malu-malu lagi, mereka udah melupakan begitu ya, ibadah Allah kepada Allah Yahweh ditinggalkan, dan mereka mempersembahkan bayi-bayi sebagai korban bakaran hidup-hidup kepada dewa yang tadi saya sebutkan. Nah, secara sosial ekonomi teman-teman, ini nggak merata ya kemakmurannya. Jadi ketidakadilan, ketidakjujuran. Jadi kalau kita membaca tuh ya kitab nabi-nabi, khususnya nabi-nabi besar, jadi seperti Yesaya, Yeremia, ya, Yeskiel, itu teguran Tuhan terhadap ketidakadilan, social injustice itu tuh keras sekali. Jadi mereka umat Tuhan, tapi mereka tidak melakukan social justice begitu ya, tidak ada kebenaran, tidak ada keadilan, tidak ada satu kehidupan yang jujur begitu ya di dalam kehidupan sosial, pekerjaan, dan itu seolah-olah udah hal yang biasa dan Tuhan marah sekali begitu. Dan sekalipun kehidupan para penguasanya makmur, rakyat kecilnya menderita. Nah, secara politik bagaimana? Teman-teman, secara politik ini, mereka ini, kerajaan Yehuda ini merasa dirinya kuat ya, adijaya. Karena
Mereka merasa bisa, begitu ya, merasa mampu, gitu. Nah, tetapi mereka tuh nggak menyadari bahwa dosa-dosa mereka itu membangkitkan Babel. Jadi membuat Allah itu membangkitkan Babel, ya. Babel itu satu kerajaan yang dahsyat sekali, kerajaan yang hebat, kerajaan yang besar sekali. Kalau teman-teman masih ingat kisah Yunus ya, bagaimana Yunus itu diutus oleh Tuhan ke Niniwe. Niniwe itu adalah ibu kota dari Asyur, kerajaan Asyur. Jadi kayak Jakarta, ibu kotanya Indonesia, gitu ya. Jadi powerful Asyur itu. Kenapa? Karena kalau yang kalah berperang sama Asyur itu biasanya apa itu namanya ya, hidup-hidup tawanannya itu dikuliti, bukan dikitik-kitik ya teman-teman, dikuliti begitu ya. Jadi biasanya tuh kalau ada tuh gambar arkeologinya tuh ya, jadi di tangan sama kakinya diikat, wah ini grafik sekali nih ya, bahaya. Ini apa, Squid Game kalah lah begitu berdarah-berdarahnya. Jadi di ujung kaki sama ujung tangan di stretch begitu ya, terus benar-benar diseset begitu ya, aduh udah kayak mau kayak kebab begitu teman-teman, kayak kebab begitu ya, diseset begitu, wah menjerit-jerit lah begitu kan tawanannya ini, wah mereka senang begitu. Kenapa senang? Karena mereka memberi message, kerajaan-kerajaan yang tidak tunduk kepada kami akan kami buat kayak begini, begitu kira-kira semuanya ya. Nah, jadi kerajaan yang begitu besar seperti Asyur itu hancur dan kalah sama Babel. Jadi kita bisa membayangkan betapa dahsyat dan mengerikannya kerajaan Babel itu. Ya, benar-benar menghabiskan itu semuanya. Tuhan pakai itu untuk menghabiskan ya kerajaan selatan. Nah, di tengah-tengah situasi yang krisis dan putus asa begitu, Tuhan tuh berseru melalui Zefanya. Carilah Tuhan, hai semua orang yang rendah hati di negeri, yang melakukan hukumnya. Carilah keadilan, dikatakan ya. Carilah kerendahan hati, mungkin kamu akan terlindung pada hari kemurkaan Tuhan. Nah, teman-teman, ini di dalam teologi perjanjian lama, hari kemurkaan Tuhan atau yang disebut sebagai hari Tuhan ya, Yom Yahweh. Ini adalah istilah yang penting di dalam teologi perjanjian lama. Nah, nanti di dalam perjanjian baru itu yang disebut namanya parousia ya, yang akan datang kedua kali. Jadi Yom Yahweh itu adalah hari penghukuman. Nah, Yom Yahweh itu selalu punya dua sisi ya. Sisi yang pertama itu adalah sisi di mana Allah akan menghukum orang-orang yang tidak mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati, yang memang betul-betul hatinya itu fasik di hadapan Tuhan. Nah, tetapi Yom Yahweh itu juga punya sisi yang kedua ya. Sisi yang kedua apa? Yaitu itu adalah hari pengharapan. Hari di mana Tuhan itu melembutkan hatinya. Jadi pada hari yang sama itu ada dua sisi begitu. Satu sisi Tuhan menghukum luar biasa, tetapi di sisi yang lain dia memberi pengharapan bagi mereka yang berbalik kepadanya. Di mana Allah melawat umatnya. Nah, nanti ini di dalam perjanjian baru, pemahaman ini itu sama. Ya, parousia itu kedatangan Tuhan kedua kali, makanya kan kita mengimaninya dan mengulang kembali itu di dalam Advent ya, Adventus. Advent 1, 2, 3, 4. Karena Advent itu adalah menantikan parousia, sebetulnya Tuhan datang. Nah, dia datang selalu dengan dua sisi. Dia akan menghakimi mereka yang menolaknya, yang tidak percaya kepadanya, dan dia akan memberikan pengharapan bagi mereka yang menaruh iman kepadanya. Yaitu siapa? Yaitu umat pilihannya ya, gereja, dan mereka yang membuka hati kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, di dalam Yom Yahweh ini digambarkan apa kalau dalam kitab Zefanya? Dikatakan pengharapan ini dinyatakan dengan kehadiran dan pemerintahan Allah. Tadi di ayat 15 dikatakan digambarkan bahwa Allah itu hadir, dia seperti panglima. Ya, jadi dia yang datang, dia yang akan memimpin, dia yang akan melindungi. Kira-kira begitu. Lalu malapetaka, musuh, ancaman, dan penindasan itu diganti dengan kemenangan. Cela, malu diganti dengan puji-pujian, kenamaan ya. Sukacita, sorak-sorai begitu. Terus apa? Ketakutan dan tangan yang lemah lesu itu digantikan dengan pemulihan yang holistik, karena dikatakan Tuhan akan menyelamatkan yang pincang, lalu mengumpulkan yang terpencar ya, mengumpulkan Yehuda kembali pulang dalam
kasih Allah. Bagus ya ungkapan kalimatnya teman-teman. Kalau kita membaca kalimat-kalimat ini gambaran apa? Ini adalah gambaran mesianik, ya kan? Ini adalah pengharapan datangnya Mesias yang dinanti-nantikan itu, yang membawa Yom Yahweh. Mesias itu waktu dia datang, Kristus itu, dia membawa dua sisi dari Yom Yahweh itu. Maka dia akan memberitakan Tuhan akan menghukum kamu kalau kamu tidak berbalik dan bertobat. Undang begitu untuk orang-orang yang hancur ya di dalam pergumulan hidup mereka, yang terpuruk, yang tertindas, Tuhan pulihkan ya. Bahkan kalau dikatakan di dalam Perjanjian Baru kan kitab Injil itu dikatakan tahun rahmat Tuhan sudah tiba dan tanda-tandanya jelas, yaitu apa? Yang pincang bisa berjalan ya, yang lumpuh bisa melompat-lompat, yang terbelenggu dia bisa dilepaskan, yang buta dicelikkan. Nah, inilah pengharapan Mesias gitu. Nah, teman-teman, sebetulnya inilah yang kita nanti-nantikan. Bukan Mesias yang sudah datang, tetapi Kristus Raja yang nanti akan datang lagi kedua kali. Jadi dia yang akan menyatakan Yom Yahweh yang berikutnya, yaitu parousia itu. Ya, jadi Raja semesta yang hadir untuk memberikan penebusan dan juga pemulihan semesta. Nah, tetapi kalau nanti pada kedatangan yang kedua, Tuhan datang, dia hanya akan memberikan apa? Dia akan memberikan penghakiman. Ya. Nah, waktu Kristus datang yang pertama, maka dia melakukan dua hal. Yang pertama, redemption, dia menebus dosa. Lalu yang kedua, restoration, teman-teman. Dia akan memulihkan alam semesta. Tar dulu Kak Yudi. Kalau dia memulihkan alam semesta, sorry banget nih. Saya masih takut-takut keluar ada COVID, begitu ya. Saya belum bisa nih kemana-mana. Semua jadi susah. Apa nih janjinya pemulihan semesta, begitu kan ya. Nah, teman-teman, iya, ini sesuatu yang sebetulnya penting ya. Ini adalah satu kebenaran yang Tuhan nyatakan. Nah, jadi waktu dosa itu betul-betul menghancurkan manusia ya. Adam dan Hawa begitu kan ya. Dan kita semua yang berada di bawah garis keturunannya begitu, maka Tuhan menjanjikan penebus, bukan hanya memulihkan manusia yang dikasihinya, tetapi juga dia akan memulihkan semesta yang diciptakannya. Makanya kalau kita perhatikan baik-baik ya, Yohanes pasal 3 ayat 16 itu ditulisnya apa? Karena begitu besar kasih Allah akan manusia ini. Bukan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia. Walaupun memang dunia di situ di dalamnya ada manusia, tetapi betul-betul Allah itu mengasihi ciptaannya. Nah, memang akhirnya kalau kita membaca juga nanti di dalam tulisan-tulisan Paulus ya, ini sesuatu yang menarik sekali, sesuatu yang indah. Kenapa? Karena Rasul Paulus pun juga mengatakan, misalnya di dalam tulisannya pada jemaat di Roma ya, di dalam Roma pasal yang ke-8, sampai dikatakan kita itu bersama-sama dengan seluruh ciptaan. Itu sebetulnya mengerang. Mengerang itu apa ya? Kayak menahan rasa sakit, menantikan saat anak Allah itu dinyatakan. Saat Tuhan datang kedua kali. Kenapa sih semua pada menantikan begitu? Nah, karena Tuhan katakan apa? Nah, itu diwujudkan nanti di dalam Wahyu. Yaitu Yerusalem yang lama sudah tidak ada. Maka Tuhan mengganti dengan Yerusalem yang baru. Ini yang disebut namanya restorasi. Restoration. Oh, kalau kayak begitu mah udahlah. Kita nggak usah jaga bumi ya. Udah nanti juga di-restore sama Tuhan. Nah, enggak teman-teman. Ternyata restoration itu bukan mulainya nanti. Begitu. Di dalam iman percaya kita, restoration itu dimulainya kapan? Itu adalah dimulai ketika Yom Yahweh itu tiba. Ya kan? Kan Tuhan bilang, kalau Yom Yahweh itu tiba, dia akan melakukan pemulihan. Yaitu ketika Yesus itu datang. Ketika Natal itu tiba. Jadi teman-teman bisa lihat ya, kingdom yang lebih besar, yaitu kingdom of God,
dia masuk ke dalam kingdom of man gitu. Dia masuk tanpa disadari itu dan menguasai walaupun tidak terlihat. Dan dia bekerja dari dalam untuk merestore, yaitu melalui hati manusia. Nah, dikatakan kalau dosa itu dilepas selepas-lepasnya begitu ya, tidak ada anugerah Tuhan, wah, maka bumi ini bisa hancur sehancur-hancurnya begitu. Nah, tetapi karena ada anugerah Tuhan yang merestrain, yang menjaga begitu, maka dunia itu sebetulnya tetap terpelihara. Bahkan dikatakan restorasi itu terus berjalan. Nah, teman-teman, saya mau menggambarkan seperti ini ya. Jadi ada satu kisah nyata di mana seorang kakek tua nih ya, dia mau ke bandara dan dia naik taksi kan, gitu ya, dia naik taksi, dia bilang coba cepat antarkan saya gitu ya, ini saya udah mau telat nih begitu. Oh ya udah, si supir taksi itu cepat-cepat dia kadang ngebut gitu ya, tapi di tengah jalan ternyata taksinya mogok begitu. Wah, mogok, dia bingung, si kakek juga panik karena udah mepet nih begitu ya. Terus dilihat, dibuka kapnya, wah keluar asap hitam ya, dia kipas-kipas apa, si supir ini kelihatan dia masih muda dan dia nggak begitu menguasai lah ya. Dia putar-putar apa segala macam, dia coba lagi, cuk, 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 cuk. Dia nggak bisa jalan juga begitu ya, nggak bisa apa starter juga begitu. Waduh, panik begitu. Nah, akhirnya si kakek itu bilang, boleh nggak saya bantu gitu. Terus si supir itu bilang, nggak usah, kakek duduk aja gitu. Ini kerjaan saya, ini dirty work gitu ya, ini dirty work. Jadi tangannya juga udah kena oli apa, udah kakek nggak usah apa merepotkan diri dan nggak ngerti juga lah begitu ya. Ini saya aja. Dia coba terus begitu ya teman-teman, nggak bisa juga. Akhirnya udah lama kakek itu dia nggak bisa tunggu lagi ya. Akhirnya dia bilang, coba ya saya bantu ya gitu ya. Nah, si supir taksi itu dia pikir ya udahlah, anak muda itu pikir nothing tulus lah ya, dikasih. Kakek itu lihat-lihat ya, lalu dia cek ya karburatornya apanya begitu ya, ada yang kendor nggak, lalu dia lihat, dia kencengin, terus dia bilang sama si supir taksi itu, coba kamu starter lagi, kamu masuk ya, coba kamu starter, coba kita lihat. Terus dia starter, wah gitu ya, bisa ternyata taksinya jalan gitu ya, mobilnya jalan. Wah, terus dia kaget begitu kan ya, kok si kakek ini hebat juga ya, kirain nggak ngerti apa-apa. Nah, terus kakek itu mengulurkan tangannya dan berkata, perkenalkan nama saya Henry Ford katanya, ya. Nah, jadi taksi itu mereknya Ford. Nah, jadi sebenarnya si kakek itu adalah pencipta dari mesin taksi itu. Jadi ya dia tahulah semuanya, udah pasti dia bisa bereskan, dia bisa perbaiki semuanya karena dia yang desain, dia yang susun, dia yang ciptakan semuanya. Nah, teman-teman, kalau penciptanya itu sudah datang, semua masalah itu beres. Dan itulah sebabnya joy to the world. Itulah sebabnya Tuhan nggak kirimkan yang lain-lain. Tuhan kirimkannya langsung yang desain, langsung yang bikin. Ya, dia kirimkan anaknya. Karena kita kan diciptakan di dalam Kristus. Ya, dikatakan. Jadi dia yang paling tahu bagaimana menyelesaikan dan membereskan semuanya. Dan dia membereskan segala sesuatunya di atas kayu salib. Nah, tapi mungkin di sini ada di antara kita ya, juga teman-teman yang di luar begitu kan ya, yang mungkin belum percaya, mereka bertanya, kalau pencipta sudah datang, kenapa krisisnya nggak hilang? Mestinya krisisnya hilang, begitu kan ya? Pandeminya nggak ada, COVID-nya udah dong, gitu. Jangan terus-terusan. Itu semua tuh terorisme lah, dosa apa, kejahatan itu nggak ada dong, begitu kan? Pencipta udah datang. Nah, teman-teman, di sini kita bisa melihat ya, yang disebut sebagai already but not yet. Jadi waktu Tuhan dia datang ke dalam dunia, apakah restorasi dan redemption itu sudah terjadi? Tuhan sudah kerjakan. Tetapi apakah itu sudah komplit betul-betul sampai benar-benar sudah tidak ada lagi krisis? Tidak. Tetapi dia gradual sifatnya, dia berjalan. Nah, ini yang disebut namanya secara de jure begitu ya, by law begitu ya, secara hukum iblis itu udah knock out,
udah kalah. Ya, maut itu makanya udah nggak ada sengatnya lagi begitu. Jadi kalau mau ada kejahatan, mau ada evil, mau ada dosa, dia tidak akan bisa menyentuh lagi anak Tuhan begitu. Dia mungkin bisa membuat kita sakit, bisa begitu. Tapi dia tidak bisa lagi menghilangkan kasih Tuhan yang ada di dalam hati kita. Karena benar-benar dia sudah KO begitu. Benar-benar dia itu sudah tidak punya kuasa lagi begitu. Nah, ini yang disebut secara faktanya masih gradual. Nah, teman-teman, inilah yang disebut sebagai already dan but not yet. Berarti di sini kita bisa melihat bahwa kita itu sebenarnya adalah bersama-sama dengan Tuhan. Kitalah juga termasuk sebagai agent of restoration. Maka Tuhan sedang merestorasi segala sesuatunya. Dia menebus di hati, ya, jadi core-nya itu dipulihkan oleh Tuhan. Maka dia bersinar keluar, begitu ya, bersinar keluar. Itu berdampak kemana-mana. Nah, begitu juga dengan hidup kita. Waktu kita serahkan di tangan Tuhan, maka sebetulnya Natal itu menjadi titik di mana kita ikut berbagian bersama dengan Tuhan, memulihkan alam semesta ini, memulihkan hidup sesama ini, begitu. Nah, teman-teman yang terkasih, jadi kalau begitu bagaimana kita menghayati Natal di tengah krisis, ya, di tengah konteks kehidupan kita yang kita masih merasakan ada penyakit, ya kan, ada air mata, ya, ada pergumulan. Nah, maka kita menghadapinya bukan dengan krisis, bukan dengan ketakutan, tetapi kita menghadapinya dengan iman. Dan betul yang tadi lagu yang kita nyanyikan, Joy to the World. Kenapa? Karena pencipta itu sudah ada di tengah-tengah kita. Dan menarik sekali pesan Natal begitu ya teman-teman yang disampaikan ya kan kepada para gembala ya, kepada Maria, kepada Yusuf dan juga kepada kita. Pesannya apa? Jangan takut. Kalau teman-teman baca, berulang-ulang pesan itu diulang. Saya merasakan kata-kata jangan takut itu sesuatu yang sangat relevan sekali ya buat saya secara pribadi juga. Apalagi di masa-masa pandemik ini. Ketika Tuhan berkata di tengah-tengah Natal, dia berkata, Yudi, jangan takut. Dia berkata juga kepada teman-teman, jangan takut. Ya kan? Kenapa? Karena bayangkan dosa yang begitu mengerikan ya teman-teman ya. Tuhan cuma hadapi dengan apa? Dengan bayi gitu ya, dengan bayi yang sederhana ya, yang begitu lemah dihadapi seperti itu. Jadi kita bisa bayangkan ya, Tuhan di dalam kemahakuasaannya dia meresikokan dirinya untuk dia itu kan penopang alam semesta ya. Satu artikel yang bagus tuh, dia mengatakan dia penopang alam semesta, sekarang dia memberi dirinya ditopang oleh alam semesta. Dia masuk tuh. Udah gitu alam semestanya penuh teror lagi begitu kan ya. Jadi dia tidak merasakan ketakutan itu. Dia seperti merasa it's gonna be fine gitu. Dia seperti bilang begitu gitu. Dan saya berpikir teman-teman itulah damai Natal gitu. Karena dia sudah hadir, dia Immanuel. Dan dia berkata kepada kita, jangan takut. Jangan takut. Ya, hadapi dengan iman. Nah, yang kedua, hadapi dengan pengharapan, ya, bukan dengan keputusasaan. Ya, masih belum bisa liburan jauh, ya, itu realita, nggak apa-apa, begitu ya. Tapi kan itu tidak membuat kita putus asa, ya. Kejahatan, ya, baik kejahatan moral, kejahatan alam, bencana alam di mana-mana, itu bukan end game, ya, bukan akhir dari segalanya. Katakan Kristus akan datang kembali. Makanya saya senang sekali dengan ibadah Advent sebetulnya ya, karena ibadah Advent itu sebenarnya mengingatkan kita ada hope gitu, ada Adventus, ada Kristus yang akan merestore semuanya secara komplit gitu. Jadi kita nggak perlu putus asa, malah karena kita punya pengharapan akan langit dan bumi yang baru, kita itu jadi semangat gitu memelihara yang sekarang. Kenapa? Karena apa yang kita kerjakan sekarang ini dengan iman, itu tidak akan hilang begitu saja.
Tuhan akan bawa itu, gitu ya. Tuhan akan bawa dan akan perhitungkan itu. Nah, ini yang menarik teman-teman. Karena apa yang kita kerjakan di dalam iman, maka dia tidak lagi bersifat temporal material. Menarik ya? Saya ulang ya. Apa yang kita kerjakan di dalam iman, maksud saya bukan cuma yang di gereja ya, tapi di dalam studi, di dalam kantor, di pekerjaan, dimanapun, waktu kita mengerjakannya dengan memandang kepada Kristus, maka dia berubah, bukan lagi menjadi temporal material, tetapi dia memiliki nilai spiritual. Dia bisa menyentuh hidup orang lain. Dia bisa menyentuh hati orang lain. Nah, nilai itulah yang bersifat kekal, yang Tuhan bawa. Berarti nggak sia-sia begitu. Nggak ada yang putus asa begitu. Berarti selalu ada pengharapan. Nah, yang ketiga, hadapilah Natal ini, krisis ini, dengan karya nyata, ya, bukan berpangku tangan. Nah, tadi yang saya singgung ya, dikatakan ia memulihkan segala sesuatunya. Nah, jadi kalau kita memandang dengan lensa eskatologis, langit dan bumi yang baru, yang tadi ya, tadi katakan di depan, ternyata yang temporal, yang material, yang dikatakan itu seolah-olah sesuatu yang profane gitu ya, tetapi itu tiba-tiba menjadi sakral di tangan Tuhan. Itu menjadi sesuatu yang spiritual di tangan Tuhan. Nah, sesuatu yang sakral, sesuatu yang spiritual adalah sesuatu yang menembus ruang dan waktu. Dia sesuatu yang menembus tubuh manusia. Dia sesuatu yang bisa menyentuh jiwa manusia, gitu loh. Jadi semua orang bisa melakukan tindakan sosial, bisa. Tetapi ada yang melakukan tindakan sosial itu sifatnya temporal material, hanya untuk saat itu. Nah, tetapi waktu kita mengerjakannya, kita lakukan itu dengan sungguh-sungguh dan kita lakukan itu untuk Tuhan. Nyata Tuhan mengubah hal itu menjadi sesuatu yang spiritual, menyentuh hati orang itu gitu. Nah, itu kan dibutuhkan satu kuasa ya yang lebih besar gitu. Nah, teman-teman, maka di Natal ini pesannya adalah mari kita jadi tangan dan kaki Tuhan Yesus. Kita mau pergi ke siapa di Natal ini? Yang mau kita kuatkan. Dan butuh kaki ya untuk melangkah. Ya kan? Kita mau merangkul siapa di Natal ini? Mau menepuk bahunya siapa di Natal ini? Kita jadi tangannya Tuhan Yesus. Ya kan? Nah, teman-teman, ini yang bisa kita lakukan. Jadi, betul nggak tadi dikatakan joy to the world? Oh, betul. Betul sekali. Waktu kita berkata joy to the world, Tuhan benar-benar ini joyful. Karena Tuhan mau datang di tengah-tengah kami. Begitu ya. Bukan cuma menebus hati kami, tapi juga peduli dengan bumi yang udah tua, tempat di mana kami tinggal ini. Tuhan merestore segala sesuatunya. Ini betul-betul joy. Makanya lagunya kan apa? Itu kan ya, joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart prepare him room. And heaven and nature sing. Jadi nature itu juga dia bernyanyi begitu. Rock fields and plain, ya kan? Batu ya, padang-padang semuanya bernyanyi. Bagus sekali si pencipta lagu ini. Dia menangkap pesan restorasi di seluruh dunia begitu. Nah, cuma kita joy to the world itu bukan cuma dalam kidung, bukan cuma dalam nyanyi, tapi dalam kasih kita. Ya, kontribusi aktif kita sehari-hari. Jadi benar-benar ada joy. Nah, mungkin teman-teman kita yang lain yang belum melihat hal ini, kita bisa jadi tangan dan kaki Tuhan Yesus. Pencipta itu sudah hadir di tengah-tengah kita. Teman-teman, ini yang bisa saya bagikan. Nah, biarlah sekalipun kita berada, ya, kita sedang berada di tengah-tengah krisis, ya, di tengah-tengah Natal ini, itu tidak membuat kita putus asa. Tidak. Ya, itu tidak membuat kita hilang pengharapan. Tidak. Mungkin kita akan merasa lelah, ya. Mungkin kita akan merasa, aduh, jadi lebih terbatas dan kesehatan mental kita agak terganggu, ya, terdampak. Iya. Tetapi kita selalu punya pengharapan. Tadi kita melihat ya, karena ada Yesus,
Pencipta itu dia ada di tengah-tengah kita. Yuk kita satu dalam doa ya. Tuhan, terima kasih. Benar kami bisa berkata dan bernyanyi joy to the world. Betul-betul joy to the world. Kami tidak bisa membayangkan kalau Tuhan tidak datang. Apa jadinya diri kami? Apa jadinya hidup manusia ini? Dan apa jadinya bumi ini? Aduh, tapi Tuhan betul-betul sayang dengan kami. Tuhan betul-betul sangat mengasihi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sangat bersyukur untuk Natal. Ini betul-betul menjadi satu berita kabar baik. Satu penghiburan, satu pengharapan. Apalagi kami yang sedang bergumul di tengah-tengah pandemik ini, Tuhan. Tuhan yang datang hadir di tengah-tengah kami. Mengampuni dosa-dosa kami. Tetapi juga Tuhan sedang memulihkan alam semesta ini. Tuhan sedang menghancurkan evil, kejahatan dengan segala sesuatunya. Dan Tuhan bekerja melalui diri kami. Tuhan, kami mau jadi tangan dan kaki Tuhan Yesus. Memberkati sesama kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami mengucap syukur kepadamu. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, terima kasih teman-teman. Saya kembalikan ke Andre ya. Terima kasih Kak Yudi untuk sharing dan renungannya yang kembali mengingatkan kita bagaimana kita menjalani Natal di tengah krisis ini. Ya, sekarang kita akan masuki Q&A session. Mungkin bisa minta tolong Delvin untuk men-share pertanyaan di Slido. Oke, sejauh ini ada satu pertanyaan, Kak. Ya. Does that redeem our imperfect work that we do now? Ya, bagus pertanyaannya ya. Saya langsung jawab singkat aja. Does God redeem our imperfect work that we do now? Yes, He does. Gitu ya jawabannya. Ya, betul. Jadi yang Tuhan redeem bukan hanya hati kita, ya, hati yang berdosa, tetapi juga pekerjaan kita. Ya, bagus sekali. Jadi, nah ini yang disebut namanya stewardship, begitu. Jadi, bayangkan kalau Tuhan tidak redeem pekerjaan kita. Ya, karena kan untuk kita bisa mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan, yang Tuhan terima itu karya yang bagaimana? Kan cuma satu jawabannya ya, yaitu apa? Perfect. Ya kan? Perfect offering, perfect worship, perfect life, semuanya perfect di hadapan Tuhan. Tuhan hanya menerima yang perfect. Itu sebabnya kalau kita melihat struktur bangunan dari apa itu tenda suci ya, tabernakel, itu orang-orangnya Tuhan pilih secara khusus dan itu hasil karyanya semua harus perfect. Nah, ini masalah nih. Karena kan kita tahu tidak ada yang perfect ya manusia itu. Tapi Tuhan hanya menerima yang perfect gitu. Nah, itulah sebabnya waktu kita membawanya, Tuhan itu menguduskannya gitu. Jadi waktu kita membawanya sebagai service ya, sebagai apa itu namanya? Karya penata layanan kita ya kepada Tuhan ya, stewardship kita ya, dia menguduskannya gitu. Dia menebusnya. Sehingga di mata Tuhan, apa yang kita lakukan yang penuh dengan cacat celah sebetulnya ya, kurang gitu, fall short, Tuhan menerimanya sebagai sesuatu yang sempurna. Gitu. Dan itu sesuatu yang luar biasa sekali. Jadi ini menguatkan kita sebetulnya untuk boleh terus mengerjakan yang Tuhan percayakan kepada kita. Oke, itu Dre. Ya, terima kasih Kak. Mudah-mudahan bisa menjawab untuk pertanyaan ini. Ya, ada pertanyaan berikutnya yang kedua. How we can see that God's restoration has started? Any real world impact? Wah, bagus pertanyaannya. How can we see that God's restoration has started? Nah, maksudnya di sini restoration has started di sini adalah kalau kita melihatnya dari jadi apa dari bumi ini yang baik begitu misalnya ya, atau sesuatu yang lebih spesifik gitu impact-nya begitu. Sebetulnya banyak ya teman-teman ya gitu, kesadaran untuk lebih memelihara bumi begitu kan.
Nah, sebetulnya juga dengan teknologi yang berkembang, begitu, itu sebetulnya juga satu kesadaran. Jadi dia tidak berdiri sendiri, begitu, teknologi itu. Tetapi dia menjadi satu steward gitu di hadapan Tuhan, gitu kan? Anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan, yang memikirkan bagaimana menjaga alam ini, begitu ya. Dan juga waktu mereka meneliti misalnya tentang penyakit ya, tentang virus dan lain sebagainya. Lalu mereka berusaha untuk menemukan obat-obatannya, begitu kan ya. Nah, itu juga sebenarnya satu bentuk restorasi begitu, di mana Tuhan mengerjakannya. Nah, bentuk restorasi yang konkret juga adalah ketika bumi ini tidak hancur sehancur-hancurnya setelah manusia jatuh dalam dosa. Nah, jadi kalau kita tahu dosa itu kan benar-benar impact-nya kan dahsyat sekali ya, dosa itu. Jadi kalau kita melakukan dosa, jadi termasuk Tuhan mengutuk juga ya bumi ini, maka harusnya itu hancur, sehancur-hancurnya, begitu. Karena betul-betul dosa itu merenggut segala sesuatu yang baik. Jadi tidak ada yang baik, begitu. Nah, kenapa masih banyak hal baik yang bisa kita temukan di dalam hidup kita, ya, di dalam hidup sesama kita, dan juga di dalam hidup di bumi ini, gitu. Kenapa masih banyak yang baik? Salah satunya adalah karena restorasi yang Tuhan kerjakan. Ada anugerah yang Tuhan sediakan di situ. Itu jawaban saya. Oke. Thank you Kak buat jawabannya. Mungkin bisa di-refresh lagi apakah ada pertanyaan baru yang masuk. Sejauh ini belum ada pertanyaan lagi. Mungkin kalau yang ada mau langsung bertanya juga bisa buka suara juga boleh, dipersilakan. Kalau ada yang mau diskusi juga boleh. Kita masih ada waktu. Kayaknya udah nggak ada pertanyaan, nggak apa-apa. Nampaknya udah tidak ada pertanyaan. Boleh, sorry. Karena Pak Yosua ya, silakan. Kita sambil diskusi aja, karena menarik kan itu pertanyaan terakhir itu. Padahal saya udah puji Tuhan tadi, Yos. Bukan pertanyaan, Kak. Ini kan mumpung kita segini bisa diskusi rame-rame. Iya, boleh. Iya, restoration itu tadi kayak Yudi bilang tuh kan menarik tuh sebenarnya restoration. Saya cuma ingat satu hal kayak di sepupu kita itu kan kenapa mereka pakai bahasa asli. Jadi nggak bisa pakai translation doang, harus pakai bahasa asli. Dan terus biasanya harus diomongkan, dilantunkan. Itu kan pernah nggak bertanya hal kayak gitu ya? Karena kan menarik ya, karena sepupu kita itu kan branching dari akar yang sama kan. Kita kan kekristenan. Abrahamic religion kan dari Jews kan. Terus interestingly muncul dua agama yang evangelistik. Kalau Jews kan lebih kayak eksklusif tuh, interesting kan, kalau dipikir menarik kan. Terus kan sekarang kita lagi Natal di Gospel, kayak restoration ini kan sebenarnya kan pesan Natal kayak tadi kayak dibilang tuh. Kita tuh perlu restore. Interesting, saya waktu itu belajar gitu ya, dengar kenapa mereka pakai bahasa asli, karena mereka percaya ada power gitu di dalam pewahyuan itu, dalam bahasa aslinya, dalam cara pembacaannya yang dalam bahasa asli itu ada power ya. Jadi caranya mereka menyampaikan membiarkan Tuhan masuk dalam hidup seseorang ya lewat firman itu gitu. Biar firman itu harus didengar, dibaca dalam bahasa asli, itu ada power ya. Terus saya pikir kan di agama kita itu interestingly mirip sebenarnya kayak konsep Roh Kudus. Tapi kita gitu power ya. Jadi kita itu in a sense kan gospel itu kalau dipikir kan kingdom of God kan ya. Jadi kerajaan Allah gitu. Yang which is ya kita ini kerajaan Allah yang percaya pada Kristus. Kita sebenarnya membawa restoration gitu. Jadi instead of preserving either some books or some language or some text gitu, Tuhan tuh lebih prefer untuk preserve kita sebagai manusia gitu, interestingly. Terus kita yang harus merestore ya. Ini interesting aja pas tadi kayak ngomong ya, benar sih kepikiran gitu ya. Mungkin yang Tuhan mau tuh ya kayak apakah cara hidup kita tuh memberi sukacita sama orang, apa kita
bisa membuat hati orang itu istirahat, hati orang itu jadi lega, jadi hilang bebannya ketika ngobrol sama kita. Ini hal-hal praktis sebenarnya yang bisa kita lakukan dalam membawa restoration gitu, karena kita itu gospelnya sebenarnya. Yes. Ya, itu aja singkatannya. Thank you Kak Yudi. Thank you Yos. Iya, bagus sekali ya. Benar ya, saya setuju sekali. Saya jadi ingat yang Yosua pernah sharing ya waktu tentang, kalau nggak salah kamu pernah sharing tentang dari saat teduh tentang Elia ya. Elia yang di Gunung Horeb itu. Jadi yeah. ada suara Tuhan, ada batu-batu ya yang gemuruh, tapi tidak ada Tuhan di situ. Ada guntur, tidak ada Tuhan di situ. Lalu tiba-tiba ada suara angin sepoi-sepoi dan ada Tuhan di situ. Nah, saya ingat banget itu waktu itu Yosua bilang, apakah kita menjadi angin sepoi-sepoi bagi sesama kita, betul ya? Ya, itu doa MJ itu. Ya, saya pikir itu sesuatu yang perlu kita lakukan ya, teman-teman ya. Apakah kita membawa sukacita, memberikan joy, memberikan istirahat, menjadi angin sepoi-sepoi bagi sesama kita. Dan perspektifnya menurut saya luar biasa karena Tuhan bekerjanya justru melalui kita. Gitu.